Kembali menyaksikan Breaking News pemirsa, hari ini pukul 9 pagi kebijakan one way nasional resmi dicabut. Korlantas Polri bersama Menteri Perhubungan dan Jasa Marga menggelar rapat koordinasi penutupan one way nasional di Command Center kilometer 29 Korlantas Polri di Tol Jakarta Cikampek kilometer 29 Cikarang Bekasi pada Sabtu malam. Pencabutan kebijakan one way nasional ini berdasarkan evaluasi arus mudik 2025. Korlantas mengatakan 3 hari jelang Lebaran merupakan puncak arus mudik. Dengan demikian pihaknya berencana akan mencabut kebijakan one way nasional yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Rencananya pemberlakuan one way nasional akan ditutup, namun nanti dari Pak Kakor akan menyampaikan detailnya. Dari kami ingin mengimbau kepada masyarakat, khususnya nanti pada saat arus balik, agar masyarakat mempertimbangkan atau merencanakan perjalanan arus balik secara matang dengan merefer atau merujuk kepada perjalanan mudiknya. Pencabutan one way mudik nasional itu besok akan kami lakukan di kilometer 70, kebetulan Pak Menteri juga hadir. Sementara arus lalu lintas hari ini cukup lancar, jadi puncak mudiknya sudah kita lewati. Kita nunggu malam ini moga-moga tetap lancar sampai duta-duta pemudik kembali ke kampung halamannya masing-masing. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta. Sejumlah menteri juga hadir dalam peninjauan ini seperti Menko PMK Pratikno dan Menhub Dudi Purwagandi serta Menkes Budi Gunadi Sadikin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melakukan peninjauan arus mudik pada H-2 Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Peninjauan ini dilakukan pada pukul 1 siang. Dalam hasil peninjauan, sejumlah fasilitas pelayanan kereta api berjalan dengan baik, penumpang kereta api terjaga keamanannya dan kenyamanannya. Jalur transportasi kereta api bisa dijadikan alternatif utama untuk mudik karena bisa mengurangi angka kepadatan jalur darat. Selain itu, pemudik diimbau untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum ke Stasiun Gambir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengunjungi Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Jajaran Menteri bersama Kapolri mengecek fasilitas pelayanan penumpang di Terminal Pulau Gebang, termasuk memastikan kendaraan bus yang digunakan dalam kondisi siap. Sebelumnya sebanyak 2.962 pemudik dan 280 bus yang menuju Sumatera dan Pulau Jawa telah diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Masyarakat yang menggunakan bis tahun ini meningkat hampir 145%. Oleh karena itu, tadi kita bersama-sama ingin memastikan terkait dengan kesiapan dari bis, dari kendaraannya, dan juga dari pengemudinya. Jadi kendaraannya tadi kita lihat bahwa prosedur pengecekan mulai dari ramcek itu dilaksanakan dengan baik, dan apabila ada temuan tadi langsung dilakukan langkah-langkah. Sementara dari pengemudi selain kesehatan dilakukan cek urin juga untuk mengecek apakah terdapat penggunaan narkoba, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Dan kita juga melakukan pengecekan bahwa rata-rata untuk bis dikendarai oleh pengemudi dan pengemudi cadangan. Tentunya ini menjadi penting untuk memastikan agar perjalanan khususnya para pengguna kendaraan bis ini betul-betul bisa aman. Tadi kami sudah memberi laporan bahwa
puncak arus mudik melalui bis itu puncaknya kemarin ya. Hari ini sudah mulai menurun, jadi pelayanan juga berjalan dengan baik, jadi masih terus dilanjutkan. Tadi juga kita menyaksikan bagaimana ada pengecekan kesehatan dari timnya Pak Kemenkes untuk menjamin bahwa sopir itu dalam keadaan sehat. Kami juga memperoleh laporan pengecekan kendaraan, jadi kendaraan yang minor diperbaiki, masalah minor diperbaiki, tapi yang major harus diganti dengan armada yang baru. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, lancar, nyaman, aman, dan selamat sampai kembali lagi ke tujuan. Terima kasih. Selalu menekankan 3 hal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, dan alhamdulillah pada hari ini kami bisa melihat bahwa di Terminal Pulau Gebang semua hal tersebut dilakukan. Dari segi keselamatan, bis-bis dilakukan rem cek, pengecekan setiap akan beroperasi, kemudian juga untuk keamanan tentunya semua fasilitas terminal diyakinkan betul keamanannya melalui kerjasama dengan kepolisian, dan kenyamanan juga kami selalu menekankan agar para pemudik dapat pulang dengan nyaman ke tempat pulang kampungnya dan juga kembali kepada tempat asalnya. Ya, bagi para pemudik jangan takut untuk meminta bantuan ke posko atau jika kemalaman di jalan maupun terjebak hujan deras saat perjalanan mudik. Di Temanggung, Jawa Tengah, pemudik bermotor terpaksa menginap di pos pengamanan Lebaran karena membawa anak kecil dan diguyur hujan. Seorang pemudik bernama Muhammad Ali Firmansyah asal Gresik memberanikan diri untuk berhenti di posko Lebaran Tugu, Jam Temanggung. Ia bersama istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan ke Banjarnegara karena hujan deras. Tidak hanya disambut baik, Ali dan keluarganya diberikan tempat untuk menginap dan makan malam. Berkat fasilitas dari pos pengamanan Lebaran, Ali dan keluarganya bisa melanjutkan perjalanan mudiknya dengan aman dan nyaman. Selain pengamanan, posko operasi Ketupat Candi ini juga digunakan untuk melayani para pemudik ataupun masyarakat yang kesulitan dalam perjalanan. Ganteng ya sebenarnya. Puncak arus mudik Lebaran 2025 telah dilewati dan kita akan kembali memantau situasi arus mudik Lebaran. Saat ini kita sudah terhubung dengan Hamzah Aswan di jalur Gentong Tasikmalaya. Ya, halo, selamat pagi Hamzah. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah sudah mengalami penurunan atau seperti apa? Ya, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Betul sekali, arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya ini terpantau ramai lancar. Namun begitu Galuh dan juga pemirsa, bahwa menurut pantauan kami ini kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini terlihat mengalami penurunan. Berdasarkan data terbaru yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kabupaten Tasikmalaya, ini jumlah ataupun volume kendaraan mengalami puncaknya di tanggal 29 Maret 2025 kemarin, di mana terdapat sekitar 106.673 kendaraan dari arah Bandung ini melintas di Jalan Raya Gentong, yaitu jalur Garut, Gentong, dan Raja Polah Tasikmalaya. Selain itu dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung, ini terdapat sekitar 123.436 kendaraan dari arah Tasik menuju ke arah Bandung, di mana dari kendaraan-kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan presentasi sebesar 54,2% dan juga mobil kecil dengan presentasi 42,2%. Selain itu, menurut pantauan kami ini pada hari ini di mana pemerintah sudah menentukan tanggal ataupun hari Lebaran jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Kemudian hari ini H-1 menuju ke Lebaran ini lalu lintas terpantau lebih landai jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Selain itu kami juga memantau bahwa pada hari Sabtu kemarin tanggal 29 pihak kepolisian khususnya dari Polres Tasikmalaya Kota ini sempat memberlakukan rekayasa lalu lintas one way, di mana one way ini dilaksanakan secara situasional dan dimulai pada pukul sekitar 13
11:10 waktu Indonesia Barat, di mana one way ini dilakukan dengan cara menutup salah satu jalan dan membuka dua jalur dari arah letter U Gentong Tasikmalaya menuju ke daerah Jamanis Tasikmalaya. Dan kami memantau bahwa one way ini dilakukan hanya kurang dari 1 jam begitu Galuh dan juga pemirsa, karena pihak kepolisian Polres Tasikmalaya ini menilai bahwa kepadatan dari kendaraan sudah mampu diurai, di mana salah satu titik yang menjadi titik rawan kemacetan agar dilakukannya one way ini merupakan di Simpang 3 Pamoyanan yang mengarah ke Ciawi, Jawa Barat. Selain itu, polisi ini juga terus melakukan himbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga fisik dan juga fokus agar tetap tinggi. Hal ini dikarenakan medan ataupun jalanan di Lingkar Gentong ini memiliki medan yang cukup ekstrim karena jalanan yang berupa tanjakan dan turunan ditambah dengan kelokan yang cukup tajam. Selain itu, pihak kepolisian ini juga membuka sekitar 13 pos yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat saat mudik lebaran. Sementara itu, Galuh. Baik, artinya sudah mengalami penurunan volume kendaraan di Lingkar Gentong. Terima kasih Hamzah Azman melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan diri Anda. Pemirsa, potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Dan potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati menjelaskan, potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Jadi memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Courtney ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya, hingga mencapai 2,5 meter. Dan pemirsa, kita juga akan memantau arus mudik Lebaran 2025 di sejumlah titik. Ya, di titik pertama ada Pospol Pondok Gede Timur, dan kita bisa lihat bahwa lalu lintas di sana cukup lengang, hanya beberapa kendaraan saja yang melintas. Kemudian di kanan atas ada kilometer 47, 300 Karawang, Jawa Barat, yang mana juga lalu lintas terpantau lengang pada 1 hari jelang Lebaran. Berikutnya ada Mall Citowaru, Surabaya. Kami juga melihat lalu lintas juga cukup lengang di bagian kiri bawah. Baik dari 2 arah, semuanya cukup lengang, hanya beberapa kendaraan yang melintas. Dan selanjutnya di kanan bawah, di Pospol Cileunyi, Jawa Barat juga lengang pada 1 hari jelang Lebaran 2025. نويت صوم غد عن أداء فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
Jadwal Imsakia, Minggu 30 Maret. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ada kembali di Breaking News pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Senin 31 Maret 2025. Keputusan diambil usai sidang isbat yang menyatakan hilal belum terlihat di wilayah Indonesia atau masih di bawah 3 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal mabim. Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Sementara itu, warga di sejumlah daerah melaksanakan Salat Idul Fitri 2025 lebih awal pada Sabtu pagi. Mereka meyakini cara penghitungan dengan kalender sendiri dan berbeda dengan penghitungan pemerintah. Umat Muslim di Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menggelar sholat Id Sabtu pagi. Sholat Idul Fitri digelar ribuan warga di Masjid Nurul Awal yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya mereka berpuasa lebih awal 2 hari dari waktu yang ditetapkan pemerintah. Penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri oleh warga setempat telah berlangsung selama turun-temurun menggunakan kalender atau cara hitung sendiri berpatokan pada umur bulan. Sementara itu, gema takbir berkumandang di Masjid Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu pagi. Satu persatu jemaah Naksabandiah ini mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Id. Pelaksanaan sholat Id digelar secara khusyuk oleh puluhan jemaah. Penetapan Idul Fitri dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri pada tahun lalu. Metode ini sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Puluhan jemaah Al-Muhdor Pondok Pesantren Al-Hoiriyah di Tulung Agung, Jawa Timur juga merayakan Idul Fitri lebih awal. Mereka menggelar sholat Id di masjid setempat tanpa pengeras suara. Sholat Id diikuti sekitar 60 jemaah dengan tertib dan hikmat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jemaah Al-Muhdor selalu merayakan Lebaran lebih awal dibandingkan masyarakat lain. Meski demikian, jemaah dan masyarakat di lingkungan sekitar pesantren hidup secara rukun dan saling menghargai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pemudik tiba-tiba terbakar saat melintas di Jalan Raya Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pada Sabtu malam. Warga kaget. Petugas yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api. Dari keterangan petugas, mobil milik pemudik ini melaju dari arah timur Sumeneb menuju ke arah barat Surabaya.
Saat tiba di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Kabupaten Sampang, tiba-tiba muncul api dari kap depan kendaraan. Diduga terjadi korsleting listrik di bagian mesin. Tidak ada korban jiwa. 2 penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Hendak menjemput keluarganya yang mudik, sebuah mobil terbakar di ruas jalan tol Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu siang. Mobil berplat nomor AD 1040FN ludes terbakar di kilometer 626A Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama 1 jam. Sopir mobil Ahmad Dan asal Jebres, Surakarta mengatakan saat dirinya menuju Bandara Juanda hendak menjemput keluarganya. Terdengar suara aneh dan muncul api di bagian roda belakang. Ia mencoba memadamkan api dengan apar, namun api justru semakin membesar dan tidak bisa dikendalikan. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sebuah kendaraan pemudik terguling dan terbalik di parit tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 206 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu siang. Kendaraan tersebut terbalik usai hilang kendali saat melaju dari arah Jakarta di jalur one way. Seluruh penumpang mobil berhasil selamat dan hanya mengalami shock. Korban bersama kendaraannya dievakuasi oleh petugas patroli jalan raya Tol Palimanan Kanci ke kantor Jasa Marga. Sementara akibat insiden ini lalu lintas mengalami kepadatan dan perlambatan. Kendaraan pemudik bahkan antre padat hingga lebih dari 2 km selama proses evakuasi berlangsung. Pemirsa, diduga remblong, sebuah mobil elf yang membawa pemudik terperosok ke dalam saluran air di jalur mudik selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang mengalami luka ringan. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalur mudik selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil asal Aceh yang membawa pemudik menuju Pamengpek, Garut terperosok ke dalam saluran air. Akibatnya bagian depan dan belakang badan mobil pun ringsek. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang anak kecil mengalami luka ringan dan kini sudah dalam penanganan petugas medis. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini sendiri terjadi diduga akibat remblong. Sebanyak 6 pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten jatuh pingsan. Para pemudik tersebut kelelahan karena terlalu lama mengantre masuk kapal. Petugas Pelabuhan Ciwandan mengevakuasi seorang pemudik wanita yang pingsan saat sedang mengantre di kantung parkir. Diduga korban yang mudik dengan motor kelelahan akibat terlalu lama mengantre dan menghirup asap knalpot kendaraan lain. Korban dirawat di pos kesehatan yang telah disediakan oleh petugas. Setidaknya ada 6 orang pemudik yang pingsan saat mengantre di kantung parkir yang telah disediakan. Sama kondisi asap motor yang banyak, jadi banyak yang jatuh pingsan. Tumbang semua ya Pak ya? Iya. Berapa orang? Ada 6 orang sekarang. Antrian masih padat berarti ya? Masih Pak. Selamat pagi. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Sesaat lagi program News Pagi akan hadir dengan rangkaian informasi arus mudik di sejumlah daerah. Saya Galuh Pandu, sampai jumpa.